Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 2204381 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi tentang sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah suatu perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sengketa bisnis merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Perdebatan panjang dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu sengketa kerap membuat permasalahan menjadi sulit untuk dipecahkan. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu sengketa bisnis merupakan suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam praktiknya, sengketa bisnis ini diperinci berupa sengketa-sengketa sebagai berikut menurut Bambang Sutiono 2006, yaitu ada 12 macam. Yang pertama ada sengketa perniagaan, yang kedua ada sengketa perbankan, 3 sengketa keuangan, 4 sengketa investasi, 5 sengketa perindustrian, 6 sengketa haki, 7 sengketa konsumen, 8 sengketa kontrak, 9 sengketa ketenaga kerjaan, 10 sengketa perdagangan publik, yang 11 sengketa properti, yang ke-12 properti lain yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, dari sudut pandang pembuat keputusan, ada 3 macam. Yang pertama, adjudikatif, merupakan mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Kedua, konsensual atau konform, merupakan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga, kuasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Yang kedua, dari sudut pandang prosesnya. A. Litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya ada 2 macam, yaitu lembaga peradilan dan lembaga niaga. B. Lembaga litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian melalui proses litigasi. 1. Pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis yang mempunyai karakteristik 6 macam, yaitu 1. Prosesnya sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat atau coercive and binding. Yang kelima, orientasi pada fakta hukum atau mencari pihak yang bersalah. Yang keenam, persidangan bersifat terbuka. 2. Pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga. Yang keempat, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang keenam, orientasi pada fakta hukum mencari pihak yang salah. Yang keenam, proses persidangan bersifat terbuka. Yang ketujuh, waktunya singkat. Penyelesaian non-litigasi. Selain banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian, diantaranya yaitu dengan arbitrasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat
dapat segera teratasi, bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik-baik di antara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan di antara mereka, maka dibutuhkan pihak ketiga, yaitu sebagai mediasi. Selanjutnya, jika tidak dapat melalui mediasi, maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga, maka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara ini disebut dengan litigasi secara keseluruhan. Cara-cara tersebut dapat dilakukan sehingga pertikaian dapat terselesaikan. B. Negosiasi. Negosiasi merupakan proses yang untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Negosiasi memiliki 6 karakteristik utama, yaitu 1. Senantiasa melibatkan orang, baik secara individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau ke dalam kelompok, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bargain maupun tukar-menukar barter. 4. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. 5. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita ingin terjadi. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak. Meskipun kesepakatan itu, misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. C. Mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Karakteristik mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. 2. Mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. 4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Tujuan dari adanya mediasi ini adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Konsiliasi atau conciliation merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Biasanya, konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak. Tetapi, peranannya lebih sulit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat dikemukakan solusi oleh para pihak sendiri. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu tatap muka langsung, dan lain-lain. Konsiliator dapat menyarankan cara-cara penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi dalam proses konsiliasi. Konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, namun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, para konsiliator dituntut untuk berperan aktif. D. Arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian atau
pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau ditunjuk. Pasal 1 Angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrasi, yaitu cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Keunggulan dari arbitrasi ada 4, yaitu 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. 4. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrasi. Kelemahan arbitrasi: masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrasi, padahal pengaturan untuk eksekusi keputusan arbitrasi nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. 1. Penyelesaian melalui jalur litigasi. Sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. 2. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan di Basarnas atau Bani melalui pembentukan majelis khusus atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.